Di tengah bisingnya media sosial, ada satu suara yang terdengar lantang. Suara seorang pemuda yang berani bersuara, tanpa takut diserang. Dialah Ferry Irwandi. Ferry Irwandi bukan politisi, dia bukan jurnalis, tapi kontennya bisa bikin panas kuping para pejabat. Berawal dari TikTok dan Instagram, Ferry muncul dengan gaya lantang. Ia menyuarakan keresahan anak muda terhadap dunia politik tanpa basa-basi. Di saat banyak orang takut ngomongin politik karena sensitif, Ferry justru menjadikan itu sebagai senjata. Bahwa anak muda juga bisa peduli, bisa kritis, dan bisa bersuara lewat media sosial. Dengan modal kamera sederhana dan narasi yang lugas, Ferry mulai menyampaikan kritik terhadap isu-isu sosial dan politik. Ia tidak menggunakan latar mewah atau teknik produksi tinggi. Yang ia andalkan adalah suara dan keberanian untuk menyampaikan apa yang banyak orang pikirkan. Salah satu video yang membuat namanya melejit adalah saat ia menyoroti gaya hidup para pejabat. Meski banyak menyinggung, gaya bicara Ferry tetap ringan dan satir. Itulah yang membuat pesannya cepat tersebar dan diterima oleh banyak orang, terutama generasi muda. Saat suara Ferry makin keras, tak semua orang senang. Kritiknya mulai dianggap terlalu frontal, dan di titik ini, serangan pun datang dari berbagai arah. Ada yang menyerangnya secara personal, ada pula yang menyebarkan potongan videonya secara sepotong untuk membalikan narasinya. Bahkan, tak sedikit yang menuduhnya bagian dari agenda tertentu. Ferry tak tinggal diam. Ia tetap merespons dengan nada yang sama, tenang, kritis, dan sesekali menyindir balik. Ia tahu, semakin ia bersuara, semakin banyak yang akan merasa terganggu. Ada yang menganggap Ferry berbahaya, tapi banyak juga yang melihatnya sebagai harapan, sebagai suara alternatif yang selama ini hilang. Di era digital, suara bisa menjadi senjata. Dan ketika suara itu terlalu lantang, mereka yang duduk di atas mulai merasa tidak nyaman. Di tengah dominasi konten hiburan dan gosip, Ferry Irwandi hadir dengan sesuatu yang berbeda. Kritik politik, analisis sosial, dan itu justru menarik perhatian anak muda. Ferry tahu cara berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Gaya satir, nada lantain, tapi tetap menyampaikan esensi. Ia membuktikan bahwa edukasi politik bisa dibungkus dengan gaya yang ringan dan relate. Bukan hanya menonton, banyak yang mulai berdiskusi. Konten Ferry menjadi pemantik obrolan tentang keadilan, kebijakan, dan masa depan bangsa. Ferry Irwandi bukan sekadar kreator. Ia adalah jembatan antara dunia digital dengan ruang-ruang politik yang dulu terasa jauh bagi generasi muda. Ia bukan pejabat, bukan politisi, tapi keberaniannya membuat banyak orang merasa didengar. Bagi sebagian, Ferry adalah suara rakyat. Bagi yang lain, ia adalah pengganggu ketenangan kekuasaan. Apapun persepsi orang terhadapnya, satu hal tak bisa disangkal. Ia telah membangkitkan kesadaran bahwa politik bukan milik elit, bahwa anak muda punya suara, dan bahwa media sosial bisa menjadi alat perubahan. Di tengah algoritma dan kebisingan digital, suara yang jujur tetap bisa menemukan jalannya. Ferry Irwandi adalah buktinya, dan mungkin akan ada banyak Ferry-Ferry lain yang lahir dari layar kecil ini.